Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernama Febiana, NIM 2222111101066 dari Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai industri obat tradisional dengan mata kuliah Bisnis Kefarmasian dengan dosen mengaku Dr. Apoteker Yudi Wijaksono, SSI, MSI. Obat tradisional menurut Permenkes RI nomor 006/2012 ini adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sajian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Uh, Obat tradisional dapat dibuat oleh industri ataupun badan usaha. Di mana industri dapat dibagi menjadi dua, yang industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam. Sedangkan badan usaha juga dapat dibagi menjadi dua, yang usaha mikro obat tradisional dan usaha kecil obat tradisional. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai perbedaan contoh usaha umot dan ukot. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan lebih menjelaskan mengenai IO dan IBA. Nah, IO dan IBA memiliki persamaan, yakni badan hukumnya yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Nah, untuk lokasinya harus di lokasi yang bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Izin dan laporannya diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Untuk persetujuan prinsip, nah persetujuan prinsip ini diperlukan untuk memperoleh izin pendirian IO dan IBA. Penanggung jawabnya wajib memiliki satu apoteker warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab. Nah, jika ada perubahan nama, alamat, atau apoteker penanggung jawab, wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Nah, untuk perbedaannya, untuk IOT ini industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional tanpa pengecualian. Sedangkan IBA, industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir. Nah, saya di sini akan lebih menjelaskan mengenai industri obat tradisional. Untuk permohonannya, ini syarat-syaratnya sebagai berikut. Ini surat permohonan, persetujuan prinsip, data peralatan dan mesin-mesin yang digunakan, daftar jumlah tenaga kerja beserta tempat penugasannya, diagram atau alur proses produksi masing-masing bentuk sajian obat tradisional dan ekstrak yang dibuat, fotokopi sertifikat upaya pengelolaan lingkungan hidup dan riwayat pengelolaan lingkungan hidup. Rekomendasi pemenuhan CPTB dari Kepala Badan dengan melakukan berita acara pemeriksaan dengan Kepala Balai setempat dan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, salah satu contoh industri obat tradisional yakni PT Jamu Jago. PT Jamu Jago berdiri tahun 1918 oleh TK Suparana. PT Jamu Jago ini telah memproduksi lebih dari 138 macam jamu. Nah, PT Jamu Jago ini menghasilkan produk yang berkualitas dan higienitas, menggunakan bahan alami tanpa bahan kimia, dan menerapkan metode cara pembuatan obat tradisional yang baik, atau disingkat dengan CPTB. Sejarahnya, yakni tahun 1818 berdirinya PT Jamu Jago oleh TK Suparana, kemudian yang bertempat di Wonogiri hingga ke Solo di seluruh Pulau Jawa. Tahun 1936, pemasaran jamu jago berkembang ke berbagai pelosok Nusantara. Kemudian diturunkan ke generasi kedua, yakni Anwar Suprana, Panji Suprana, Lamak Suprana, dan Bambang Suprana. 1945, pusat jamu jago dipindahkan ke Semarang. 1962, lahir anak perusahaan jamu jago yang khusus produksi obat farmasi, yakni The Farm. 1978, kepemimpinan diteruskan ke generasi ketiga, yaitu Jaya Suprana, Sindu Anwar Suprana, Monika Suprana, Nugraha Suprana, Suryo Hadinata, dan Sena Kerjadi. 2006, Jamu Jago dan Mogi menggandeng Gus B. Borobudur untuk mempersembahkan karya anak bangsa Indonesia yang unik dan nilai edukasi. 1990, berdirinya Museum Jamu Jago Muri tadi. 2010, kepemimpinan Jamu Jago dialihkan ke generasi keempat, yaitu Vincent Suprana, Ando Yolim, Ayah Suprana, Ivana Suprana, dan Tatum Suprana.
Tahun 2016, pengembangan produk buyung upik masuk angin, dan buyung upik susu. 2018 merupakan peringatan 100 tahun dari Jamu Jago. Visi dan misi dari Jamu Jago, visinya yang pertama menjadi perusahaan jamu dan produk kesehatan yang paling diandalkan di Indonesia. Yang kedua, menjadi tempat bekerja dan berkarya yang baik di mana selalu terinspirasi untuk menjadi yang terbaik bagi orang lain. Misinya, terus memproduksi dan menciptakan jamu dan produk kesehatan dari bahan alam yang berkualitas tinggi untuk menjunjung kehidupan yang lebih sehat dan lebih baik. Yang kedua, melestarikan jamu sebagai warisan budaya Indonesia sehingga terus menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan keluarga. Yang ketiga, menetapkan pelanggan dengan selalu memberikan solusi dan layanan yang terbaik. Lokasinya, pabrik Jamu Jago bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 273 sampai 275 Semarang. Untuk pemasaran dan administrasi bertempat di Jalan Kinangun Sarpolo nomor 16 Semarang. Nah, berikut merupakan jajaran direksi dari PT Jamu Jago, di mana Ivana Suprana sebagai Direktur Utama Jamu Jago, Aki Suprana sebagai Direktur Utama DG Farm, Ando Yolin sebagai Direktur Keuangan, Vincent Suprana sebagai Direktur Marketing. Nah, berikut tempat pertama Jamu Jago sebelum pindah ke Semarang, ini di Pasar Induk Kabupaten Wonogiri dengan pemilik toko Mujimin. Untuk tenaga kerja dari industri Jamu Jago ini berdiri oleh keluarga Suprana dan pegawainya dilakukan secara turun-temurun. Nah, sistem perekrutan juga melalui orang-orang terdekat seperti saudara. Untuk tenaga kerja di industri Jamu Jago ini banyak mempekerjakan kaum perempuan daripada kaum laki-lakinya. Laboratorium dari PT Jamu Jago ini ada 4, laboratorium formulasi, laboratorium mikrobiologi, laboratorium kimia, dan laboratorium uji stabilitas. Nah, berikut saya akan menjelaskan contoh-contoh produk dari PT Jamu Jago dan bentuk sediaannya. Yang pertama adalah baby wash telon krim, bentuk sediaannya krim. Ini digunakan untuk melembabkan kulit, membantu mengadakan masuk angin, dekat kembung, dan menghangatkan kulit bayi. Kemudian membantu menghindari bayi dari gigitan nyamuk. Satu botol krim ini dibanderol dengan harga 28.860. Kemudian produk yang kedua dalam bentuk spray yang di baby wash minyak telon with lavender dan olive oil digunakan untuk membantu meredakan gejala masuk angin dan perut kembung, membantu memberikan rasa hangat pada tubuh bayi, membantu menghindarkan dari gigitan nyamuk. Cara penggunaannya dengan dioleskan pada bagian tangan dan kaki sambil melakukan pemijatan ringan. Ini satu botolnya dijual dengan harga 27.150. Selanjutnya dalam bentuk cairan atau sirup, yaitu buyung upik sirup herbal. Digunakan untuk membantu meredakan gejala masuk angin seperti pusing, perut kembung, dan badan meriang. Aturan minumnya dibagi menjadi 2, yang untuk anak umur 1-2 tahun ini diminum setengah saset 1-3 kali sehari sesudah makan sampai kondisi membaik, dan dapat juga dilakukan dalam air hangat. Untuk anak umur 2-12 tahun diminum sebanyak 1 saset 1-3 kali sehari sesudah makan sampai kondisi membaik. Nah, untuk menjaga kondisi tubuh diminum 1 kali sehari. Ini dijual seharga 15.150. Selanjutnya yakni Smooth Kapsul, bentuk kapsul digunakan untuk membantu meringankan gangguan sulit tidur. Aturan pakainya 1-2 kapsul diminum 30 menit sebelum tidur. Cara penyimpanan sifat tepat kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Kemudian dalam satu stripnya ini berisi 10 kapsul, dijual dengan harga 16.150. Selanjutnya dalam bentuk serbuk juga, yakni serbuk
halus pegal linu digunakan untuk membantu meredakan gejala pegal linu, nyeri sendi, membantu memelihara kesehatan pencernaan, dan membantu memperbaiki nafsu makan. Aturan minumnya, sebungkus jamu ini diseduh dengan setengah gelas, yakni kurang lebih 100 ml air matang panas lalu diminum seluruhnya. Ini diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Dalam satu boxnya dijual seharga 19.000, di mana satu box terdiri dari 10 bungkus, per sasetnya terdapat 7 gram serbuk. Selanjutnya bentuk cair basmingin. Ini digunakan untuk meredakan masuk angin dan gejala masuk angin seperti kembung, pusing, dan meriang. Aturan minumnya ini bisa langsung diminum atau diseduh dengan air hangat kurang lebih setengah gelas. Dapat juga diseduh dan dicampur dengan teh hangat untuk mendapatkan khasiat antioksidan yang lebih baik. Nah, ini diminum sesudah makan 3-5 bungkus sehari sampai kondisi membaik. Minumnya langsung 1 saset sekaligus. Nah, disarankan setelah minum basmingin ditambah minum air hangat untuk memperoleh hasil yang optimal. Nah, ini dijual dengan harga 20.500 untuk satu boxnya berisi 10 saset, di mana setiap sasetnya berisi 15 ml cairan. Selanjutnya, param kocok pusaka ini merupakan obat luar yang berguna untuk membantu meredakan pegal, encok, meringankan bengkak, dan terkilir. Kemudian aturan pakainya ini terlebih dahulu dikocok lalu dituangkan secukupnya dan gosok merata pada bagian yang sakit. Sangat baik untuk olahragawan dan pekerja berat. Satu botolnya ini berisi 60 ml dijual dengan harga 10.000. Selanjutnya adalah bag cream. Digunakan untuk memelihara kesehatan payudara. Aturan pakainya dioleskan secukupnya dan engutkan pada payudara dengan perlahan-lahan selama 10-15 menit supaya zat berkhasiat bisa meresap. Untuk harganya dibanderol dengan harga 25.300 yang berisi 30 gram. Selanjutnya dalam bentuk puyer, yakni puyer U3, berkhasiat untuk mengobati penyakit cacingan baik untuk anak dan juga dewasa. Dengan rasa yang lebih manis, efektif membasmi cacing, gelang, dan kami dengan harga yang sangat terjangkau. Aturan pakaiannya dapat digunakan untuk mengobati cacing gelang dan cacing kemih. Untuk cacing gelang, dewasa dan anak-anak diminum 3 saset sekali sehari selama 2 hari berturut-turut. Cacing kemih dewasa dan anak-anak diminum 2 saset sekali sehari selama 7 hari berturut-turut dengan harga 9.700. Selanjutnya dalam bentuk minuman, yakni jago tonik, sari jamu rasa anggur. Manfaat membantu memelihara kesehatan dan menjagakan badan. Kita akan pakai diminum sebanyak 150 ml 3 kali sehari dengan harga 16.150. Selanjutnya ada paket lengkap untuk ibu melahirkan. Ini berisi 7 macam ramuan herbal. Yang pertama jamu bersalin A untuk meredakan sakit perut, diminum setelah bersalin hingga hari ke-10, yakni diminum pada pagi dan sore hari. Kemudian jamu bersalin B untuk mempelacak sirkulasi darah, nafsu makan, memelihara kesehatan, dan diminum pada hari ke-11 hingga ke hari ke-30 sehabis melahirkan. Jamu bersalin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh, diminum pada hari ke-31 hingga hari ke-40 sehabis melahirkan. Kemudian param pusaka untuk mengobati pegal linu, nyeri sendi, dan bengkak. Ini cara penggunaannya direndam atau dianjurkan, kemudian dioleskan pada bagian tubuh yang sakit. Kemudian tapel untuk mengencangkan perut, di mana penggunaannya 3 butir tapel dihancurkan dengan kurang lebih 2 sendok makan air, lalu diletakkan pada perut, digunakan 2 kali sehari, pagi dan sore sehabis mandi. Untuk keperluan lain boleh dipakai 10 bungkus. Kemudian ilis untuk mengobati sakit kepala dan kesehatan mata ibu, digunakan sebanyak 1 butir bilis, dihancurkan dan dicampur dengan air hangat, lalu diletakkan pada dahi dan kening, digunakan 2 kali sehari pada pagi dan sore sehabis mandi. Kemudian selanjutnya adalah selanjutnya adalah minyak telon buyung pik untuk membantu meredakan masuk angin, perut kembung. Ini bisa dipakai oleh ibu dan juga bayi. Sekian vaksinasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.